Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Gus Black yang telah hadir di rumah saya, di studio anak saya. Saya akan memberikan satu pandangan mengenai pesantren Ruhi, yaitu pesantren yang berbasis seni, religi, dan budaya. Jadi ini hal yang menarik karena tidak biasanya seniman, budayawan berkumpul dan membangun suatu cara berspiritual yang sama. Cara membuat satu pandangan-pandangan tentang keilahian dengan cara beribadah bersama, berkegiatan bersama dalam satu kegiatan yang ada di pesantren Ruhi. Ini menarik karena sebenarnya awalnya yang menjadi jamaah adalah anak saya. Anak saya mahasiswa isi Yogyakarta dan menjadi jamaah di pesantren Ruhi dan di situ dibimbing oleh Gus Black. Ini menarik karena biasanya seniman mencari suatu ide-ide, gagasan, kreativitas, perlu sebuah panduan atau suatu jalan yang bagus, sehingga dengan cara beragama yang baik itu akan membangun suatu cara berkesenian yang baik pula. Seniman membutuhkan agama itu, orang kalau hanya kreatif doang dengan tidak dilandasi agama itu percuma, sia-sia akan hidupnya. Nah, agar kita tidak sia-sia, kita butuh itu agama, butuh ilmu agama, dan lebih mengarahnya itu kita lebih mengarah ke sehat rohaniyah. Belajar agama itu lebih membangun kreativitas dan lebih terarah dengan baik dan mengembalikan kita ke jalan yang benar. Ini sangat memberikan suatu pengaruh atau memberikan dampak ketika anak saya berkarya. Karena ketika berkarya, seorang seniman itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu adalah bagian dari sebuah ciri dari seorang yang berspiritual. Jadi seorang berspiritual itu bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, kedua terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungan. Jadi ketika berkarya seorang seniman, seperti salah satunya contoh ini karya anak saya, dia berkarya tentang bagaimana masyarakat di Banyuwangi yang membuat satu kegiatan untuk mengusir pandemi COVID gitu. Jadi ini adalah sebuah cara yang anak saya melihat satu tanggung jawab terhadap masyarakat, adanya suatu wabah yang membuat masyarakat menderita, maka dia menghasilkan sebuah karya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah cara berspiritual gitu. Terus banyak karya-karya yang lain, misalnya ketika berkarya tentang lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan sebagainya, itu adalah salah satu cara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bahwa ini adalah sebuah ciri-ciri orang berspiritual adalah dia memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Islam atau agama Islam itu sangat memberikan penekanan bertanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan dan masyarakat, yang semuanya itu ada dalam satu ajaran-ajaran Islam. Jadi garis besarnya adalah bahwa Islam menekankan hidup bertanggung jawab, dan berkesenian adalah salah satu cara manusia bertanggung jawab dengan mengoptimalkan estetika, mengoptimalkan rasa, sehingga hasil tanggung jawab itu adalah menambahkan keimanan bagi seniman tersebut. Kira-kira begitu. Intinya sebenarnya saya punya tujuan dalam hidup ini adalah berdakwah, tapi dengan berkesenian, sehingga teman-teman kita yang profesinya adalah seorang seniman itu bisa betul-betul memahami berkesenian itu nanti pada akhirnya bagaimana sih. Makanya sering kita berbincang-bincang tentang kesenian itu pada akhirnya adalah spiritualitas. Kesenian adalah pada akhirnya spiritual yang harus kita tuju. Termasuk
banyak saya menyampaikan tentang bahwa seni itu adalah indah. Nah, hakikat indah sendiri itu apa? Jadi indah sendiri itu adalah perbedaan yang diharmoniskan. Kita harus pahami bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sama, satu pun tidak ada yang sama. Terlepas ketidaksamaan itu sedikit, sedang, atau banyak. Jangankan banyak, sedikit sekali itu tetap harus, itu artinya sedikit sekali itu adalah perbedaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan di antara kita harus mengharmoniskan diri kita di tengah-tengah perbedaan yang ada. Dengan apa? Ya dengan kita saling menghormati dengan kita, termasuk salah satu contoh seni lukis. Karya seni dikatakan indah manakala ada kanvas kosong, kemudian di situ dituangkan bermacam-macam warna. Yang warna sendiri itu adalah perbedaan, ada merah, ada kuning, ada biru, ada putih, ada hitam, ada coklat, ada hijau, dan lain sebagainya. Ketika warna-warna itu yang beda itu dikomposisikan secara harmonis, maka karya seni yang dihasilkan itu mempunyai estetik yang tinggi. Termasuk kita dalam menjalankan roda kehidupan kita harus juga bisa mengharmoniskan kita di tengah-tengah perbedaan yang ada. Tentu sudah saya sampaikan bahwa setiap kita itu mesti berbeda, beda pola pikir, beda pola hidup, dan lain sebagainya. Ya, kita hidup harus memang saling menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ya memang itu menjadi dasar keindahan. Bagus.